Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN, mahasiswa PPG 2021. Perkenalkan, saya Akmal SPDI, peserta PPG LPTK IAIN Curug, NIM 21581204. Saya guru SMP Negeri 11 Merangi. Hari ini tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 11 Merangi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Dua siap gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah hadir? Semua ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah ya. Dan ceritanya ada yang sakit. Dia sakit badannya? Ya. Alhamdulillah sudah bisa masuk ya. Baik, cepat jadi semua. Ya, silakan dicek ya kesiapan kalian kalau kita belajar, mayoritas kaki, ya, pakaian yang rapi-rapikan. Itu mana apanya? Ya, silakan dipakai maskernya. Jangan lupa ya, kita tetap protokol kesehatan. Oke, siap ya? Ya, terus cek lagi kiri kanannya, kalau ada sampah silakan diambil. Contoh satu sampah tolong diambil. Nah, kalau belajar tuh yang Oke, baik, silakan dulu. Nah, pada pertemuan kali ini, seperti yang Bapak sampaikan pertemuan yang lalu, bahwa kita akan membahas tentang bagaimana Islam itu masuk ke Nusantara kita, ya. Namun kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Nah, silakan lihat di layar. Sudah Bapak siapkan itu tujuan pembelajaran kita. Coba dibaca yang pertama. Lirik. Siswa dapat meyakini bahwa berkembangnya Islam di Nusantara sebagai bukti Islam rahmatan lil alamin. Lanjutnya si Akuina. Yang kedua apa? Siswa dapat menunjukkan perilaku cinta tanah air sebagai implementasi mempelajari sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Ya, Sela. Siswa dapat memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Ya, coba si Hafiz. Siswa dapat menginformasikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Baik. Kemudian itu tujuan pembelajaran ya. Kemudian kita masuk pada indikator pencapaian kompetensi. Nah, inilah indikator kita
ketika kita sudah melaksanakan modal kita nanti diharapkan kalian bisa mencapai indikator ini. Apa yang pertama yaitu meyakini bahwa berkembangnya Islam di Nusantara itu sebagai bukti Islam rahmatan lil alamin. Yang kedua menunjukkan perilaku cinta tanah air sebagai implementasi mempelajari sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Nah, yang ketiga coba dibaca Atika. Memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Ya, yang ketiga memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Nah, itu indikator pencapaian kompetensi kita. Coba kita lihat dulu video berikut. Merosotan budi serta akhlak yang membuat mereka kehilangan pegangan, termasuk orang-orang yang sudah kehilangan kepercayaan kepada diri. Dan mereka ini tidak tahu lagi kemana mesti mengadu. Dikejar upeti yang menekan, tidak berberi kemanusiaan. Jangankan makan, untuk buang air besar pun sudah tidak bisa lagi. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi. Kalau saja kita semua menyadari bahwa kita semua bersaudara, sama-sama keturunan Nabi Adam alaihi salam. Kita harus selalu ingat kekuatan sesuatu bangsa juga berada di tangan mereka. Jangan lupa, mereka adalah kita, kita adalah mereka. Biar bagaimana mereka tidak akan berubah kalau tidak kaum itu sendiri yang berubah. Benar. Tapi apakah perasaan pasah yang akan kita percayakan? Baik, selintas tentang video tadi ada terbesit pertanyaan, silakan. Atau bagaimana komentar kalian, silakan. Ya, silakan. Bentar. Ya, silakan. Bertanya. Itu jadi sepintasnya video itu tentang sulitnya kehidupan manusia pada masa awal masuk Islam ya Pak. Itu benar-benar semenderita itu Pak. Ya. Baik, ada pertanyaan dari temanmu. Dari gambaran video tadi, apakah memang seperti itu menderita? Ya, orang-orang sebelum masuknya Islam ke sini. Itu gambaran. Jadi gini, anak semua, itu sebuah gambaran kehidupan sebelum Islam masuk. Ya.
Kita dari zaman Nabi aja kita sudah tahu, dan namanya zaman jahiliyah. Ya, sebelum Nabi masuk, sebelum Nabi diutus oleh Allah SWT, bagaimana zaman jahiliyah itu ya luar biasa. Nah, itu gambaran kecil yang ada pada zaman dahulu sebelum Islamnya masuk. Ya. Dengan demikian, apa hubungannya dengan pelajaran kita pada hari ini? Artinya Islam masuk merubah semua tatanan kehidupan ya dalam berbangsa dan bernegara. Baik. Silakan anak semua buka bukunya. Tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Ya, bab 6 ya. Ya. Di situ ada materi ya tentang bagaimana alur Islam masuk ke Nusantara, kemudian juga bagaimana cara-cara dakwahnya di Nusantara, termasuklah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara kita. Untuk itu Bapak minta silakan kamu kerjakan ya per kelompok, Bapak bagikan dulu. Baik, karena duduknya sudah pas seperti ini, kita bagi saja kelompoknya. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ini masuk ke sini ya. Ini masuk ke kelompok 3. Nah, silakan dikerjakan ya untuk kelompok 1 membahas tentang teori-teori ya bagaimana itu masuk ke Nusantara. Kelompok 2 silakan membahas tentang bagaimana alur dakwah-dakwah yang ada di Nusantara kita, terutama di bidang perdagangan dan kawinan pendidikan. Yang ini juga di bagian alur-alur dakwah, tapi di bagian sosial dan kesenian. Nah, yang ini nanti membahas tentang bagaimana dan apa saja kerajaan-kerajaan yang ada di Islam yang ada di Nusantara kita. Silakan Bapak beri kesempatan untuk mengerjakan ya. Nanti kalau saya beri waktu sekitar 5-10 menit. Nanti kalau sudah dikerjakan, Bapak minta masing-masing kelompok perwakilan 2 orang untuk mencari informasi ke kelompok yang lain, ya. Nah, dan membuat satu pertanyaan, ya. Dan 1 orang setiap kelompok menyampaikan materi, ya, yang kepada kelompok lain. Nah, itu sistem kunjungannya. Silakan berkunjung ke kelompok-kelompok yang lain, ya. Nanti 1 orang sebagai penjelas atau penjualnya, nanti ada yang beli. Bukan sistem jual beli. Ada yang pengen cari informasi, ada yang menyampaikan informasi. Paham yang begitu ya? Nah, silakan dikerjakan dulu. Kelompok ya. Silakan diskusikan sesuai dengan tugas yang Bapak berikan tadi. Silakan didiskusikan. Satu kelompok kita belajar. Baik, 5 menit untuk
membahasnya ya, diskusikan sesuai dengan materi masing-masing ya. Membahas tentang apa tadi? Teori-teori ya. Teori. Ada teori Mekah, teori negara. Nanti silakan kira-kira teori Mekah seperti apa, teori negara seperti apa, dan seterusnya. Ya. Yang ini membahas tentang alur-alur ya. Ada perdagangan. Yang kamu bahas nanti apa? Bagaimana cara perdagangan itu bisa menyebar lewat perdagangan seperti apa? Ya. Yang ini ya hubungan kerja itu kan alur-alur cara dakwah ya bagaimana hubungan kerja bisa mengembangkan Islam Nusantara seperti apa yang kamu jelaskan. Ini yang ini tentang kerajaan ya. Ada kerajaan apa saja yang ada di Indonesia yang jelas Islam ya. Apa saja mungkinnya pokoknya ya sama ya ada nama umum Islam ke Indonesia adalah langsung dari Makkah atau Arab dari sejarah. satu kelompok di Nusantara. Gimana? Udah? 2 menit lagi ya. Ada lagi di sini? Ya.
Sudah ya? Nah, kalau sudah, silakan masing-masing kelompok 2 ke 3 orang silakan mencari informasi ke kelompok yang lain. Ya, saling berkunjung dan 1 orang untuk menjelaskan. Yang berkunjung memang harus minta informasi ya tentang apa materi yang dibahas. Harus mencaranya pada satu kelompok. Kalau sudah kelompok ini sudah ada, berarti kelompok ini lagi. Cari kelompok yang kosong. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Terus kita kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ayo cari informasi sebanyak-banyaknya. Nusantara. Udah dia? Caranya tugaskan saja asal begitu apa aja. Karena belum jelaskan siapa. Bahas tentang apa? Tentang kami membahas tentang teori bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Jelaskan teori apa saja, kemudian dari mana itu bisa membuat sebuah pertanyaan. Ya. Ya sudah ya. Baik, silakan kembali ke kelompok dia masing-masing. Yang sudah silakan kembali ke kelompok masing-masing. Ayo, sudah ya. Oke, sip. Informasi sudah selesai untuk dicari. Secara informasi selesai. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Oke, kita minta kelompok 1 untuk menjelaskan apa sih. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang alur perjalanan dakwah di Nusantara. Agama Islam telah ada di Indonesia ini sejak abad ke-1 Hijriah. Para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Sebelum Masehi. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap-tahap dan melalui banyak cara. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab.
Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau sekarang disebut dengan Iran. Teori Cina, menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari perdagangan Cina. Begitulah informasi yang kami sampaikan dari alur perjalanan masuknya Islam di Nusantara. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah pada waktu Islam pertama masuk hanya berlangsung secara damai? Apakah tidak ada pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa pribumi? Cukup mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Masuknya agama Islam di Nusantara berlangsung dengan cara damai. Ajaran Islam mulai diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Mungkin hanya itu dapat yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hadir wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 2, silakan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan cara-cara dakwah di Nusantara. Perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dan dapat dipercaya. Perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan Muslim yang disebut pajokan perkampungan. Yang C. Pendidikan. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berbeda-beda. Di Aceh misalnya lembaga pendidikan Islam di sana dikenal nama di Kalimantan dikenal dengan nama Longgar. Sementara di Jawa dikenal dengan pondok pesantren. Di sanalah berlangsung pembinaan pendidikan dan kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah mereka datang ke Nusantara hanya ingin menyebarkan agama Islam atau dengan tujuan lain? Ya, silakan dijawab. Baik,
menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pada waktu itu mereka datang, tujuan pertamanya adalah berdagang. Nah, setelah berdagang, dia mulai menyebarkan agama Islam di belahan Nusantara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Kelompok 3 silakan sampaikan. Pokok-pokok materi yang sudah dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 membacakan cara-cara dakwah Nusantara. Hubungan sosial. Para mubalik menyebarkan Islam di Nusantara, pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Sikap mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi, serta dermawan. Mereka labut bersama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. Kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mekar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan tetapi justru digunakan sebagai saran dakwah. Baiklah, itu saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mungkin akan memberikan sedikit pertanyaan. Apa yang dilakukan para mubalik dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara? Ya, silakan. Yang dilakukan para mubalik dalam menyampaikan menyebarkan Islam di Nusantara. Jawab. Jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mereka melakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. Ya. Selanjutnya kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan materi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Semawe atau Aceh Utara sekarang. Yang kedua, Kerajaan Aceh. Kerajaan ini terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak cepat pada abad ke-17. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ya, kawannya dengar. Yang keempat, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Sultan atau Raja pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya. Kerajaan Banjar. Kerajaan ini terletak di Provinsi Kalimantan saat ini. Kerajaan Gorontalo. Silakan. Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Baik. Ada pertanyaan, silakan. Oh ya, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 4. Siapa yang membuat nisan kubur yang terbuat dari granit yang berasal dari kerajaan Samudra Pasai? Ya, silakan jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Yang membuat adalah Sultan Malik Al-Saleh. Dan saya. Bukannya Sultan Malik Al-Saleh adalah orang yang dikubur di makam tersebut. Ya, baik. Ya. Ya, intinya yang
yang sudah kamu lakukan hari ini luar biasa ya. Kalian sudah bisa menjawab semua pertanyaan, sudah mendapat informasi dari informasi tentang Islam masuk ke Nusantara. Ya, kita beri aplaus untuk kita semua. Untuk itu silakan kembali ke kelompok masing-masing. Dari pembahasan kita hari ini ya, perlu Bapak sampaikan bahwa masuknya Islam ke Nusantara itu ya melalui berbagai macam teori-teori yang menyampaikan bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Hari ini Bapak jelaskan ya, ada 3 teori ya. Yang pertama teori perdagangan. Nah, teori ini ya menyampaikan bahwa sejak abad ke-7 ya, bangsa Arab sudah berdagang ke Asia Tenggara. Kemudian mereka singgah ke Gujarat, lalu berdagang ke Indonesia lewat Samudra Pasai. Selanjutnya ada sosial. Sosial ini bisa sosial di bidang perkawinan, bisa juga di bidang kesenian, ya. Nah, bagaimana sosial perkawinan, kemudian sosial kesenian bisa menyebar, bisa membuat Islam itu tersebar, karena memang itu bagian dari berkembangnya Islam. Bagaimana orang-orang Muslim menikah dengan orang pribumi, ya, beranak pinak, nah itu penyebab dari berkembangnya Islam di Nusantara. Kemudian juga lewat kesenian, karena orang-orang dahulu, termasuk kita sekarang, lebih senang pada sifat kesenian. Kita kalau mendengarkan organ, nah cepat kita datang itu, ya. Nah begitu pula zaman Wali Songo dalam menyebarkan Islam, bagaimana dia memanfaatkan yang namanya kesenian, ya. Contohnya Sunan Kalijaga yang memanfaatkan wayang, ya, wayang kulitnya. Kemudian di bidang pendidikan, nah pendidikan ini orang ulama kita dahulu berdakwah lewat pendidikan. Bentuknya semua langgar. Tadi disampaikan oleh kelompok 2, ya, ada yang langgar, ada yang pondok pesantren. Nah itu bagian-bagian dari bagaimana alur-alur dakwah Islam. Dan Islam di Nusantara diterima dengan baik. Karena kenapa diterima dengan baik? Karena memang tidak ada tindak kekerasan di dalamnya. Ya, jadi memang dari hati ke hati. Ya, memang orang melihat bahwa Islam tidak ada tindak kekerasan, dilalui dengan step by step, ya, perkenalan tentang Islam. Jadi dan sampai hari ini bisa berkembang dengan baik. Sampai situ, ya, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan. Ayo, silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan simpulkan, ya. Mungkin yang dapat disimpulkan dari pelajaran pada kita hari ini, bahwasanya Islam masuk di Nusantara itu banyak melalui proses-proses yang ada. Seperti yang pertama yaitu proses
teori-teori seperti teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan Islam pada saat itu masuknya pada masa-masa kerajaan yaitu pada pertama kerajaan yang Samudra Pasai dan kerajaan lain-lainnya. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Bagus, saya menyimpulkan lagi. Ya. Nah. Baik, intinya Islam berkembang masuk ke Indonesia dan berkembang lewat yang namanya jalur perdagangan, kemudian sosial dan pendidikan. Ya, paham sampai situ ya semua? Paham sampai situ? Paham? Baik. Untuk LKPD-nya nanti Bapak akan kirimkan linknya untuk dikerjakan di rumah. Ya. Selanjutnya, pakai evaluasi kita hari ini. Silakan. Siapa yang bisa jawab? Para pedagang. Boleh menjawab? Bagi evaluasi kita hari ini. Para pedagang sudah berharap datang pertama kali ke Indonesia pada zaman berkuasanya kerajaan. Kerajaan apa? Para pedagang Islam dari Arab datang pertama kali ke Indonesia pada zaman berkuasanya kerajaan apa? Samudra Pasai. Coba kita lihat, benar nggak Samudra Pasai? Ingat ya, harus diperhatikan. Berarti ini belum masuk Islam. Kita lihat Samudra Pasai, benar nggak? Yang benar apa? Itu memang kerajaan Majapahit ya yang berkuasa. Samudra Pasai setelah masuknya Islam. Selanjutnya Sunan Giri ya. Selanjutnya Dadah. Gua ya, Goa. Oke, bagus ya. Ya, boleh tepuk tangan ya. Selanjutnya ini dia Iskandar Muda adalah raja terkenal dari kerajaan mana? Terus ya, jadi nih, baik. Wah, kita tepuk tangan dulu lah. Baik. Sebelum Bapak tutup, coba kita sedikit ada oleh-oleh untuk kalian. Jajan. Oleh-olehnya ini. Ya, kita membuat sketsa wajah. Sketsa wajah. Sketsa wajah. Kita ingin membuat sebuah sketsa wajah yang sesuai yang kita harapkan. Ya, caranya tinggal kita ngikutin saja perintah yang ada dalamnya. Ya, pertama. Nah, mungkin ini contoh hasilnya nanti. Bisa seperti ini, ya sesuai yang kita harapkan. Ya. Ya, silakan Anda pilih yang paling cocok dengan fitur Anda, pilih yang sesuai yang kalian inginkan.
Warna rambut pertama apa? Hitam ya? Ini serambutnya seperti apa? Wah, ini pasti ganteng kayaknya. Hidungnya seperti apa? Mulutnya lebar, sedang atau kecil? Gimana? Kecil keluar, kecil ke dalam atau lebar atau sedang? Nah, bentuk muka, opat, bulat, panjang, bulat. Rasnya Eropa, Asia, Bulu di wajah apa kira-kira? Cowok ya? Itu sekiraan? Oke, lagi processing data. Apa sih keinginan kalian? Lihat bagaimana prosesnya? Ya, lihat klik sini untuk lihat hasilnya. Baik. Siap ya? Ya. Ini ya. Ya. Kalian inginkan ya. Baik. Baik, terima kasih ya atas perhatian kalian ya. Sudah kita selesai ya. Nanti KPD-nya tolong dikerjakan, lembar kerja peserta didiknya Bapak kirim lewat link di grup WA kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi